Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di acara bedah buku. Kali ini sudah masuk bedah buku ke-15. Bedah buku ke-15, bedah buku yang akan disampaikan oleh Pak Wahyudin, MPDI. Nah, Bapak Ibu, bulan Juni ini juga, ini 1 tahun kita menggelar bedah buku. Satu tahun. Jadi Juni ketemu Juni, 1 tahun. Nah, yang mulai awal bedah buku pertama bukunya Bang Wahyudin juga, kemudian 1 tahun kita tutup bukunya Bang Wahyudin, kemudian sebelum libur kemarin di bulan puasa juga bukunya Bang Wahyudin. Sudah tiga buku Bang Wahyudin bedah buku di sini, alhamdulillah. Sangat produktif. Baik Bapak Ibu, bedah buku kita kali ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Buku yang kita akan bedah adalah judulnya Khotbah Berbasis Literasi Spiritual, Menggagas Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan. Ini bukunya sudah di tangan saya. Nah ini ya, bukunya agak berbayang. Ada 150 halaman, tebal sekali. Cuma mungkin yang perlu saya sampaikan, ini ada bahasa Arabnya di pembukaan misalnya di iftitah, kemudian di ayat-ayat suci dan hadis, dan di penutup karena sebagai buku khutbah gitu ya. Cuma mungkin yang rada ribet itu Bang Wahyudin, yang agak ribet itu di buku ini hurufnya huruf gundul. Saya lihat dulu ya. Ngomongin dari orang yang di itu kan PT gitu. Apa? Itu saya seandainya misalkan bukan kita yang ngapain, bukannya berapa orang Pak? Nanti bisa naik. Sayangnya bukunya bukan sayang sebenarnya, sekaligus kelebihan dan kekurangan, hurufnya huruf gundul. Gitu, bahasa Arabnya bahasa Arab gundul, jadi ini ya. Tidak bersakal. Mungkin beberapa akan kesulitan gitu untuk baca. Satu. Yang kedua, catatan saya ini ada beberapa halaman yang saya lipat, Bang. Yang saya lipat, saya tandai. Banyak juga ini, lebih dari 10 lembar. Mungkin edisi cetak kedua harus direvisi kayaknya. Banyak salah tulis huruf Arab. Huruf Arabnya salah tulis. Misalnya ini ya. Halaman pertama ini ada ya kebaca ya. Ada ittaqullah, itu saya bunderin. Itu pakai alif lam. Harusnya kan langsung i dan ta, nggak usah lam. Kemudian ada beberapa yang lain yang pemenggalan kalimatnya juga keliru. Misalnya ya, ini bukan kalimat asli. Misalnya doroba gitu, doro ya, di baris pertama, baknya di kedua. Itu kan pemenggalan nggak betul ya. Tapi ini teknis sebenarnya, teknis karena adanya di percetakan begitu, bukan di penulis ini. Adanya di percetakan. Gitu. Mungkin nanti coba dicek lagi, ini sih sudah saya tandai, Bang. Untuk isinya sangat informatif, sangat religi dan menginspirasi karena digali dari nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita. Nah, saya kira itu yang pengantar dari saya, Bang. Selanjutnya saya persilahkan ke
Bang Wahyu untuk memaparkan bukunya. Saya buka screenshotnya, Bang. Silakan. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon mic-nya di mute sementara Bang Wahyu menjelaskan. Nanti di forum tanya jawab kita buka di forum kedua. Silakan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bang Abdus Somad selaku Direktur Kafa Institute yang saya hormati, sahabat literasi yang berbahagia, bersyukur pada kesempatan ini kita semua dapat bersilaturahmi kembali dalam rangka mengikuti agenda yang sangat bagus ya menurut saya, karena dengan bedah buku ini bisa menghidupkan ruh buku. Jadi banyak sekali sahabat saya atau para penulis gitu terkadang bingung gitu ya, buku yang ada itu untuk diapakan gitu ya. Karenanya alangkah lebih elegannya, lebih baiknya sahabat semua itu bergabung dengan Kafa Institute. Saya sedikit kampanye gitu ya. Kita bersyukur. Yang kedua, pada kesempatan yang sangat berharga ini saya minta doa ya kepada sahabat semua, karena barusan ya beberapa menit yang lalu saya masih menemani ibu saya yang sedang sakit, kemudian adik kandung juga sedang sakit. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bapak dan Ibu rekan literasi yang berbahagia. Khusus untuk Bang Somad ya, tadi masukannya saya sangat terima gitu ya, karena terus terang saja saya juga ketika mencetak buku ini itu mengalami kesulitan terus terang gitu ya, karena untuk memberikan syakal memang perlu perjuangan sungguh luar biasa gitu ya kalau bahasa Arab. Jadi memang untuk cetakan pertama ini ya, seperti Haji Warfin juga dari Cirebon itu sudah memberikan catatan kepada saya gitu ya. Saya bersyukur sekali. Mudah-mudahan nanti di edisi yang kedua ya itu bisa direvisi gitu ya keberadaan buku ini. Baik, bahwa buku ini memang sekali lagi penuh dengan perjuangan. Oh, ini screenshotnya belum ada Pak ya ininya? Ada di atas itu. Oh, bukan ini ya? Bentar. Mungkin karena kita live Facebook, Bang, jadi mengecil dia. Adik mau minum teh nggak, Dek? Sebentar coba. Ini Bang, bisa tuh. Ya, ada ya? Ya. Oke. Ya. Buku ini berjudul Khotbah Berbasis Literasi Spiritual, Menggagas Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan. Ya, kita bedah kembali ya. Kalau
saya bilang kuat bersama Kava Institute. Gitu ya. Kuat bersama Kava Institute. Karena terus terang saja buku saya ini selalu dibedah oleh Kava Institute. Dari yang pertama jejak mualaf literasi, kemudian literasi spiritual ya, yang alhamdulillah cukup responnya cukup bagus gitu ya bagi teman-teman semua. Dan yang ketiga ini baru saya cetak baru 100 ya untuk yang pertama gitu ya. Nah, bagaimana sih proses penulisan buku ini? Nah, sebagaimana biasa terus terang saja saya butuh motivasi kuat gitu ya untuk menyusun atau menerbitkan buku gitu. Saya tetap mengikuti pelatihan sagu-sabu, satu guru satu buku yang digelar oleh literasi dari Jawa Timur ya, guru madrasah itu pada tanggal 22 sampai 24 Januari tahun 2021. Nah, ini merupakan motivasi yang sangat tinggi ya bagi saya karena ketika mengikuti sagu-sabu ya, motivasi untuk menulis itu timbul kembali gitu Bang. Ya di balik ya kesibukan kita semua itu jadi termotivasi gitu ya, punya motivasi tinggi untuk menulis kembali. Nah, perjuangan saya dalam rangka menulis buku ini memang ini sungguh sangat luar biasa ya. 1994 ya sampai tahun 2020 gitu. Nah, tepatnya teks yang terakhir itu ketika saya sampaikan pada tanggal 11 Desember tahun 2020 itu di Masjid Pemda Kabupaten Bekasi. Jadi semuanya itu saya kumpulkan, nah kemudian saya bukukan. Nah, setelah itu saya terus aktif ya di grup WA Sagu-Sabu Jatim ya, hingga buku diterbitkan. Ya tentunya karena penerbitnya itu Sagu-Sabu itu digagas oleh Media Guru, saya terus berkomunikasi ya secara intens dengan Media Guru. Nah, alhamdulillah kemudian bisa dicetak gitu ya. Nah, kemudian berkaitan dengan kata pengantar, ini merupakan support ya sebuah buku. Saya diberikan kata pengantar ya karena mengikuti sagu-sabunya itu di Jawa Timur. Jadi yang memberikan kata pengantarnya itu Kepala Kanwil Kemenang Jawa Timur ya Bapak Dr. Haji Ahmad Jayadi MPD gitu ya. Karena pada saat itu memang beliau langsung membuka acara sagu-sabu. Ya ini patut dicontoh kalau menurut saya gitu ya. Kepala Kanwil itu langsung membuka acara sagu-sabu. Nah, kemudian support juga yang kedua dari sebagai kata sambutan yang diberikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi yaitu Bapak Haji Raufian SPDI MSI. Ini beliau dilantik pada bulan Januari kemarin gitu ya. Ketika saya sodorkan, beliau sangat mensupport buku saya ya karena menurut beliau ini merupakan ya, prestasi gitu ya di tengah kesibukan gitu ya seorang pegawai yang kemudian bisa menerbitkan buku. Nah, yang ketiga ini kata pengantar dari praktisi pendidikan ya putra saya ini Bang ya. Ini El Wahyu, alhamdulillah udah selesai S2-nya ya bulan Juli nanti insya Allah akan diwisuda gitu ya. Nah, ini sebagai penguat isi buku gitu ya. Jadi kata pengantar itu ya bagi teman-teman semua nanti ketika akan menerbitkan buku itu dikejar ya kata pengantar ya kata sambutan dan sebagainya, ini penting sekali. Jadi sebagai motivasi dari semua komponen dan juga bisa membangun link dengan insan literat gitu ya. Nah, kemudian sahabat sekalian, nah ini saya langsung sosialisasi ya. Ketika buku itu diterbitkan, kemudian dicetak, nah langsung saya sampaikan di Masjid Al-Inabah dekat rumah saya pada tanggal 11 Juni. Nah, setelah khutbah Jumat, itu langsung saya wakafkan buku saya. Begitu. Jadi ini sebagai langkah sosialisasi saya yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kemudian tanggal 18 Juni itu kepada
DKM Sipabudi Lipo Cikarang, Ustaz Abdurrahman. Ya. Nah, ini baru tadi nih, masih hangat ini, Mas Somad dan kawan-kawan. Tadi saya sampaikan juga, ya pada tanggal 25 Juni tahun 2021 bersama DKM Syarul Islam. Ini hari Jumat juga. Nah, kemudian sebagai support juga ini langsung dari Ketua Pokjawas PI Jabar, ya, Kang Dedi. Alhamdulillah. Ya, berikutnya ini langsung Sekum Pokjawas PI Jawa Barat, Kang Faisal. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pada hadir gitu ya. Ini dari Tasik nih, Kang Haji Dindin. Ya, alhamdulillah sudah di tangan beliau juga ya. Dan selanjutnya dari pihak guru ini Ustadz Irwan, ya, guru pendidikan agama Islam SMK Lab Global Cikarang Utara. Ini termasuk guru binaan saya. Ya. Kemudian ini Kang Haji Nimun Jauhari, ya, termasuk binaan saya juga. Alhamdulillah sudah ada di tangan beliau. Saya sangat bersyukur sekali. Ya. Beliau merupakan GPI SMPN 3 Cikarang Utara. Nah kemudian, ini dari Kang UU ini. Kang UU, ya Haji UU Sumedang, ini pengawas dari Sumedang. Alhamdulillah sudah menerima buku saya juga. Ya. Karena Kang UU ini selalu merespon dengan sangat apresiatif gitu ya. Buku pertama, kedua, ketiga, bahkan saya ditantang ya. Dengan Pak Haji Warfin juga sebentar lagi, kapan katanya buku keempat akan terbit begitu Bang? Padahal bukunya itu belum dibaca gitu ya, tapi udah menantang buku yang keempat. Gitu ya. Ini sebagai motivator saya menurut saya gitu. Nah ini saya ada link juga kepada Haji Huda ini ya, guru MTSN Kota Bekasi gitu ya. Alhamdulillah sudah sampai ke Kota Bekasi juga. Nah kemudian teman sekalian, ini Pak Oman ya, Ketua MGMPV. Jadi memang ini cara saya. Kalau menurut Ibu Suherdi kemarin waktu gabung yang kedua, Wahyu caranya bagaimana gitu untuk sosialisasi? Ya inilah cara saya gitu. Jadi minimal semua komponen itu sudah menerima buku saya. Ya dari mulut ke mulut gitu ya, dari WA ke WA kita akan terus ya dikembangkan, terus berkembang. Nah kemudian ini Pak Haji Jainal Mutakin ya dari perwakilan SD-nya yaitu KKGPI SD Cikarang Selatan, dan ini ada satu ya aktivis masjid ya, ini keponakan saya ini Nanah namanya ya dari Cikarang Timur. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita mencoba untuk menyelami lautan buku ya. Jadi buku ini bagian ke-1 ya berisi 6 khutbah berbasis Hari Besar Islam dan Nasional. Nah, bagian kedua ini 10 khutbah berbasis literasi spiritual. Dan bagian ketiga ini sebagai sampel berbasis Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi satu judul. Nah, kemudian sahabat sekalian, saya ungkap juga yang pertama yaitu selayang pandang isi buku ya. Di mana di sini berisi tentang Muharram, momentum perbaikan diri dan hidup untuk agama Islam. Nah, di sini sahabat sekalian nanti bisa menganalisa, bisa mempelajari ya dari isi ini. Memang momentum Muharram ini sangat penting sekali ya, karena merupakan kita jadikan muhasabah ya, untuk perbaikan diri, terutama dalam hal memanfaatkan waktu ya. Tidak terasa ya, kita sekarang masih pandemi ya, sudah 1 tahun ya. Saya teringat sekali tanggal 16 Maret tahun 2020 itu semua sekolah dan semua perguruan tinggi itu ditutup ya, juga pesantren ya, termasuk pesantren putra saya itu sekarang berarti hampir ya 2 tahun gitu ya, 2 tahun jalan. Ini sungguh luar biasa ini ya. Tapi saya tetap bersyukur ya, karena buku saya selalu terbit gitu. Nah makanya ketika sabu-sabu di Jawa Timur itu, saya membuat semacam resolusi itu 1 year 1 book, 1 tahun 1 buku, itu minimal seperti itu.
Mudah-mudahan Bang Somad nanti bukannya one one year one book, tapi 1 year 2 book gitu ya. Jadi harus melebihi saya. Jadi 1 tahun 2 buku. Bahkan ada teman saya itu Bu Lili namanya, guru SMA N2 Cek Utara, itu 1 tahun dia bisa 6 atau 7 gitu. Itu sungguh sangat luar biasa itu. Itu bagaimana menulis itu. Padahal beliau sangat sibuk sekali ya. Itu juga merupakan motivasi. Nah, kemudian yang kedua ini saya kutip ya, meraih cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada 3 aspek ya, halaman 9 sampai 14 ya. Betul sekali tadi Bang Somad ya, itu tidak ada syakalnya ya. Mudah-mudahan nanti saya menemukan syakal ya, memang itu teks lama saya ya. Ya memang nanti harus ada tim juga ya untuk penulisan bahasa Arab ya. Jadi masukannya bagus sekali Mas Somad. Jadi dalam judul meraih cinta Rasulullah itu kita ada 3 hal: beriman kepada Nabi Muhammad, kemudian taat kepada Rasulullah, dan mencintai Rasulullah. Nah, di sini juga saya ungkap bahwa sejak zaman Nabi ya memang banyak sekali orang yang mengaku diri sebagai Nabi dan Rasul. Nah, kemarin terakhir siapa itu ya yang sekarang pergi ke Jerman atau mana gitu ya, saya lupa namanya, itu masih tetap ada. Dengan kita meraih cinta Rasulullah, kita semakin kuat ya, semakin solid keimanan kita bahwa Nabi Muhammad SAW itu merupakan khataman nabiyyin, ya, penutup para nabi. Nah, kemudian di sini ada menyambut bulan Ramadan, ya, menyambut bulan Ramadan. Di sini juga ada 3, ya. Tajdidul iman, tajdidul niyah, dan tajdidul akhlak. Ya. Jadi ketika kita menyambut bulan Ramadan itu saya sodorkan minimal ada 3. Ya. Jadi memperbaharui iman, memperbaharui agama kita, dan memperbaharui akhlak kita. Nah, terlebih di masa pandemi ini ya memang tantangannya sungguh sangat luar biasa. Ya, sungguh sangat luar biasa. Kita ujiannya sangat berat sekali ya. Nah, kemudian di sini ada menggagas pendidikan agama Islam dalam kehidupan. Nah, di sini dalam rangka memperingati Hardiknas. Dan yang berikutnya memahami esensi kemerdekaan. Nah, di sini saya ungkap bagaimana kita menyambut dan memperingati kemerdekaan. Nah, kalau dulu banyak orang yang salah kaprah gitu ya. Jadi ketika memperingati kemerdekaan itu justru kita, hati kita, iman kita tidak merdeka ya. Karena banyak yang kebablasan gitu ya, banyak kebablasan. Jadi terlebih di zaman sekarang ya, di masih era pandemi ini, nah sebentar lagi kita kan akan menyambut hari kemerdekaan. Nah, itu saya sodorkan itu ya minimal kita bermuhasabah, selalu berzikir kepada Allah. Perlu saya sampaikan Bang, alhamdulillah ini sahabat kita dari Thailand ya, Kang Asep itu sudah hadir. Alhamdulillah. Ya, jadi dihadiri oleh insan mancanegara, alhamdulillah. Terima kasih Bang Wahyu. Alhamdulillah ya. Sawadikap. Oke, kemudian sahabat sekalian, nah ini ada 2 saja yang saya sampaikan di bagian terakhir, itu khutbah Idul Fitri. Yang pertama membangun kesadaran beragama dan mengikuti hati nurani. Kemudian Idul Adha penguatan penanaman literasi keagamaan menuju ibadah berkualitas. Sahabat sekalian, sesungguhnya buku saya ini hanya sebagai pengantar sebetulnya. Karena saya yakin ya para asatidz, para kiai ya itu udah pastilah yang namanya khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha. Kalau bahasa Sundanya mah udah ditalar gitu ya. Ini istilahnya tahadus bin nikmah saya gitu ya. Sebagai apa ya? Sebagai guru, saya sebagai guru yang diberikan tugas tambahan sebagai khotib juga,
Jadi kumpulan khutbah saya ya sejak tahun 1994 sampai tahun 2020 itu saya kumpulkan. Nah, kemudian saya kumpulkan dalam satu buku dan alhamdulillah buku ini sudah ada ISBN-nya, jadi sudah resmi dan insya Allah nanti kalau ketika saya kenaikan pangkat juga ini akan saya sodorkan sebagai apa ya data tambahan gitu ya, sebagai bahan tambahan untuk kenaikan pangkat. Nah mungkin itu Bang Somad ya dan kawan-kawan sebagai pengantar dari saya. Nah, mudah-mudahan pengantar ini nanti banyak ya Bapak dan Ibu ya saudara teman-teman sekalian memberikan input, memberikan masukan, terutama sahabat yang sudah memegang bukunya gitu ya. Bagi yang belum juga nanti bisa saya siapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Screenshotnya ditutup dulu, Bang. Baik. Baik, terima kasih Bang Wahyu sudah memaparkan isi buku yang akan kita bedah. Dari catatan yang saya baca, yang saya dengar tadi itu, ternyata bukunya sudah disiapkan dari tahun 1994 naskahnya. Jadi memang sudah ada azam sebenarnya untuk menuliskan buku ya Bang Wahyu ya. Baik. Kita masih punya waktu sebelum terjeda, sebelum kita break sesi kedua. Barangkali yang perlu dipaparkan lebih lanjut itu bagaimana menggali terkait khutbah ini kan, bagaimana menggali antara ide kemudian dihubungkan dengan ayat-ayat Quran atau ayat-ayat hadis atau hadis gitu ya. Nah, itu barangkali yang perlu dijelaskan pertama, Bang. Di mute, Bang. Di unmute, oke. Ya, terima kasih sudah mencoba untuk menyelami dan mendalami isi buku ini. Ya. Jadi memang upaya untuk mendalami atau menganalisis ya. Ribet gitu. Ribetnya gitu untuk saat baru. Bapak Ibu mohon di mute. Ya. Udah. Oke. Ya, jadi memang berdasarkan buku yang sudah saya tulis ini, saya berupaya untuk menulis secara kontekstual gitu ya, secara kontekstual. Artinya ketika saya punya ide, itu langsung saya tuliskan ya, dengan bahasa saya. Nah, sebetulnya bahasa yang saya tulis ini sudah berkaitan dengan bahasa lisan gitu ya. Nah, saya coba Bang Somad ya, sebetulnya gini, 4 tahun terakhir gitu ya, tahun berapa itu, tahun 2016 ya, tahun 2016 itu terus terang ketika saya baca teks khutbah itu tidak kelihatan. Nah, saat itulah saya menyadari gitu ya, itu adalah faktor U, Bang. Oke. Iya. Nah, pada saat itu saya langsung memeriksa mata saya, ternyata saya plus. Gitu. Nah, maksud saya gini. Jadi, ketika khutbah itu saya lepas ya, artinya tidak pakai teks lagi, ternyata isinya itu sama dengan apa yang saya tulis di sini. Gitu.
Nah, seperti tadi saya sampaikan, masih aktual, masih hangat. Saya kutip juga tadi kan, itu pada halaman 101. Judulnya Mentalitas Pribadi Muslim. Saya hanya membuat catatan-catatan kecil gitu ya, hanya mencatat ayat Al-Quran gitu. Tapi ketika saya hubungkan itu ternyata ya sama dengan teks yang saya tulis ini. Gitu. Saya hanya menulis ya ada 3 ayat itu kan dalam surat Al-Ma'arij ayat 20, 21 dan 22. Innal insana khuliqa halu'a Bang, syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Jadi secara kontekstual gitu. Jadi ketika sahabat semua nanti umpamanya ya idenya hampir sama dengan saya, itu kasus-kasusnya gitu ya, ide-idenya secara kontekstual. kita tahan dulu Bang penjelasannya. Sebentar lagi kita terputus. Bapak Ibu mohon kembali lagi di link yang sama. Nanti pada sesi kedua saya akan kirimkan link untuk mengisi e-sertifikat.